Sebetulnya NFT itu kan dari tahun 2017. Sorry. Sebetulnya NFT itu dari tahun 2017 sudah lahir. Oh, 2017. Cuman memang boomingnya itu baru sekitar tahun lalu bulan Mei itu. Baru mulai booming secara global ya di seluruh dunia. Nah, oke, Mas. Ini sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih serius. Sebenarnya NFT itu apa dan bagaimana kerjanya? Oke. Ini pertanyaannya bagus banget. Dan memang paling banyak ditanyain pasti ini kan. NFT. NFT itu sebetulnya kan singkatan. Wah, ini singkatan. Oke, siapa nih? Tadi kan aku terus sekarang Mas. Oke, halo guys, kembali lagi di Debat Terus. Yoi. Channel yang isinya ngobrol-ngobrol santai banget dan serius. Asik banget ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah komen, like, share dan subscribe tentunya. Yoi. Mas Kita balik lagi. Ini kita akan perkenalkan ini siapa yang di tengah-tengah ini. Siapa tuh? Ini orangnya nih yang di sana di Debaters ini pasti penasaran nih sopo meneh sih ini. Debaters itu ngundang siapa lagi sih? Mesti penasaran gitu. Ini silakan kenalan dulu. Namanya siapa? Salam kenal semua teman-teman Debaters. Apa nih namanya nih? Nama fansnya apa nih? Debaters. Ada yang bilang katakan Debaters. Debaters. Oke, salam kenal Debaters. Saya Hafid ya. Mas Hafid. Oke. Itu aja. Paling kalau sekarang sih kesibukannya sih sebagai praktisi NFT nih. Wah. Yang lagi ngetren beberapa hari ini nih. Beberapa bulan terakhir. Ini NFT. Mas, jenengan jadi praktisi NFT itu gara-gara Ghazali viral atau sebelumnya itu udah apa ya? Udah berkecimpung di situ. Oke, kalau kita ngomongin NFT emang kalau di Indonesia pasti kepikirnya Ghazali ya. Iya, betul. Kan? Oke. Kalau aku kebetulan udah sebelum itu sih. Oh, sebelum Jadi itu. Tahun lalu lah. Kalau Ghazali kan awal Januari ya. Berarti kalau tahun lalu berarti setara sama Reza Arab itu juga tahun lalu apa? Iya, tahun lalu juga. Tahun lalu juga. Kalau aku sekitar mungkin bulan September ya. Aku nggak tahu mungkin apakah duluan Reza kali ya. Oh iya. Aku sekitar September itulah gitu. Wah, kenapa NFT? Kalau mau jawab duit terlalu ini nih. Terlalu ya, enggak sebenarnya kayak gini sih, kayak kalau aku lihat karena booming banget kan tahun lalu, dan aku ngelihat kayaknya banyak banget tanda-tanda yang ngebikin bahwa NFT ini kayaknya bagian dari masa depan nih. Dan kayak kalau sebaik-baiknya kita mulai kan pasti di awal gelombang kan. Gelombang pertama nih kayak misalnya kayak zaman-zaman startup, masih ingat nggak dulu startup yang paling gede di Indonesia siapa coba? Tokopedia kan. Tokopedia. Gojek. Gelombang pertama startup dong. Iya kan. Kalau misalnya kayak kita baru mulai bikin startup sekarang, kira-kira bisa sesukses mereka nggak? Nggak. Susah kan? Iya, susah. Karena udah brandnya udah termindset Gojek sama Tokopedia. Iya, dan karena mereka mulai lebih dulu. Iya, mulai lebih dulu. Nah, kenapa aku milih tahun lalu mulai lebih dulu itu karena alasannya itu, karena potensi untuk kita jadi sebesar itu tuh akan jauh lebih besar. Emang sebelumnya nggak ada Mas NFT yang sejenis NFT itu? Sebetulnya NFT itu kan dari tahun 2017. Sorry. Sebetulnya NFT itu dari tahun 2017 sudah lahir. Oh, 2017. Cuman memang boomingnya itu baru sekitar tahun lalu bulan Mei itu. Baru mulai booming secara global ya di seluruh dunia. Nah, oke, Mas. Ini sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih serius. Sebenarnya NFT itu apa dan bagaimana kerjanya? Oke. Ini pertanyaannya bagus banget. Dan memang paling banyak ditanyain pasti ini kan. NFT. NFT itu sebetulnya kan singkatan nih. Wah, singkatannya apa? Singkatannya non fungible token. Fungible token. Kalau teman-teman kan juga tahu kan ada token kripto, token apa. Betul. Sebenarnya NFT itu kayak salah satu jenis token. Nah, jadi sebetulnya bisa dibilang NFT itu tuh kayak turunannya kripto nih. Kalau teman-teman tahu kripto ada Bitcoin, Ethereum. Nah, ini turunannya nih. Turunan dari kripto yang bisa jadi alat investasi. Nah, alat investasi. Iya, gimana tuh itu? Kalau semisal ini lagi pertama kalau semisal aku sebagai orang awam taunya NFT itu kan sama kayak Facebook, Instagram. Kita ngupload foto terus ada yang beli gitu. Nah, betul. Di situ investasinya. Kita beli buat dijual lagi kan? Dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi dong. Enggak, terus kan itu kan platform digital. Semisal aku jual foto, berarti aku nggak punya foto itu lagi atau gimana? Jadi gini, secara kepemilikan saat kayak masnya bikin NFT, lalu dijual ke orang nih, dijual ke Mas Ogi ya, maka secara kepemilikan berpindah. Oh gitu. Tapi saya tetap punya fotonya itu. Jadi konteksnya NFT itu bukan masalah kayak
apa fotonya. Jadi kalau misalnya kayak konteksnya apa fotonya kan ngapain beli kan, download selesai gitu kan. Tinggal klik kanan save as selesai. Ambil dari Google itu ya. Iya, jadi yang kita perjualbelikan itu sebetulnya memang kepemilikannya. Nilainya, lisensinya. Nilainya kan di kepemilikannya kan. Kayak gitu. Jadi kalau NFT itu sebetulnya bukan jual beli gambar, tapi jual beli aset kepemilikan di dalam blockchain gitu loh. Di dalam itu. NFT-nya itu. NFT itu sebenarnya cuma apa namanya? Sistem untuk mengakomodir kepemilikan asetnya, bukan barangnya itu loh. Jadi kayak bukan masalah kayak kita jual beli foto, yang kita jual belikan adalah nilai di baliknya. Kayak misalnya nih kita analogin kayak lukisan deh dunia nyata deh. Kita nyebut siapa pelukis yang paling terkenal siapa deh? Mona Lisa. Atau yang lokal aja lah Avandi deh. Yang lebih relate ya, yang lebih relate aja. Itu. Kayak misalnya sekarang bayangin Masnya beli lukisannya Avandi. Oke. Gitu kan. Pelukis fenomenal dong. Betul. Terkenal dong. Terkenal. Punya nama, punya sejarah. Harganya mahal enggak? Wih, mahal banget. Mahal kan? Kira-kira kalau lukisan itu disimpan dalam jangka waktu tertentu nih, setahun, 2 tahun atau mungkin 10 tahun, kira-kira nilainya bakal lebih mahal nggak? Mahal. Ya, kenapa? Mungkin karena sudah nggak ada gambar lagi, nggak ada contoh gambar itu lagi. Karena nilai story-nya mas. Nah itu. Karena yang bikin Avandi. Iya kan? Karena yang bikin Avandi. Berarti di NFT itu sama. Kalau kita punya power ya bisa jual dengan harga tinggi gitu. Iya, jadi kayak kalau di NFT misalnya contohnya lukisan tadi, yang ngebikin harganya tinggi adalah pertama satu kualitas lukisannya ya. Yang kedua adalah siapa yang bikin. Siapa yang bikin. Jadi kalau semisal nih aku orang awam yang baru bikin NFT, terus aku ngupload gambar nih, berarti belum tentu orang itu beli gambarku, belum tentu. Belum tentu. Nah, itu gambarnya dari mana dulu? Hah? Gambarnya dari mana dulu fotonya? Enggak, maksudnya kan kamu bikin atau piye? Apa kamu ambil dari Google atau ambil dari mana? Ini bukan masalah fotonya. Tadi kan masalah powernya kita ya Mas. Iya. Berarti aku harus punya power dulu, baru aku bisa masuk NFT biar orang tahu Danu punya NFT dan ini gambarnya Danu gitu. Bisa jadi kayak gitu atau bisa jadi sambil bebarengan, sambil jalan. Jadi kita kalau kayak Gozali kemarin dia sambil berjalan ya. Betul, dan kalau kita ngomongin Gozali ini itu kayak kasus yang unik banget sebetulnya. Karena dia kan tidak punya power itu kasarannya. Secara dalam tanda kutip kualitas karya ya. Apa namanya, bukan kualitas karya fotografi yang emang tingkat maestro gitu kan. Dan secara nama juga sebelumnya orang nggak ada yang kenal Gozali. Gak ada, gitu kan. betul. Nah, kalau misalnya kayak sekarang ditanya apakah fenomena Gozali itu kebetulan apa enggak, aku bisa jelasin bahwa itu bukan kebetulan. Bisa dijelasin. Kenapa, Mas? Jadi gini, Gozali itu kan karyanya dia bikin namanya apa proyeknya? Everyday ya, Gozali Everyday. Yang tiap hari nguploadin foto selfie-nya dari tahun 2017. Ada nilai apa di situ? Historinya. Betul, ada nilai story. Iya kan? Ada nilai story yang mana itu ada nilai konsistensi dia bikin setiap hari. Dan itu nggak semua orang bikin, nggak bisa semua orang bisa bikin kan. Nggak kepikiran ya orang. Satu itu nggak kepikiran setiap hari bikin, dan yang keduanya belum pernah ada yang bikin selfie setiap hari kayak gitu di NFT. Iya. Nah yang ketiganya adalah orang teringat dengan karyanya dari seorang maestro NFT nih, yang namanya Mike Beeple. Mungkin kalau teman-teman tahu bisa di search Mike Beeple. Nama karyanya itu adalah Everyday the First 5,000 Day. Everyday 5.000 hari. Jadi kayak Mike Beeple itu dulu selama 5.000 hari gambar terus dikumpulkan terus tiap hari dari tahun 2007 kalau nggak salah. Gambarnya dikumpulkan jadi satu bingkai, satu kolase dan dijual, memecahkan rekor sebagai NFT termahal di dunia. Terjual senilai 1 triliun rupiah satu gambar itu. 1 triliun. Yap, 1 triliun. Dan saat Gozali kemudian ngeluncurin karya itu dengan ada Gozali Everyday, itu kayak semacam kayak ada sarkastik dan orang teringat kayak kan itu. Ini Mike Beeple nih gitu. Cuma selfie gitu kan. Selfie doang loh ya. Iya gitu-gitu. Nah, terus kalau untuk jenengan sendiri kontennya di NFT jual history nggak jenengan? Kalau aku kebetulan kontennya lebih menjual ke intellectual property. Jadi kayak aku pribadi nama bikin project NFT-nya namanya Bonju NFT. Nah, sebelumnya karakter Bonju ini udah kita bikin di versi komik nih. Kita punya komik di apa webtoon. tuh Mas? Apa tuh? Nama komiknya karakter kucing sebetulnya. Kucing kartun komik dari tahun 2016 kita udah luncurin di webtoon dan sampai hari ini udah ditonton 2 juta kali. Wow. Nah, itu punyanya jenengan? Iya, punya tim kami lah, tim kami gitu. Lalu kemudian karakter itu kita bawa ke NFT dengan tadi itu kayak apa? Nilai-nilai di balik karyanya adalah karakternya si intellectual property itu tadi. Yang udah punya komik, udah punya jalan cerita, terus yang dibikinin NFT itu. Betul, yang nantinya saat kayak orang beli NFT-nya Bonju, dia akan memiliki intellectual property dan komersial right-nya juga, hak komersilnya. Sekarang bayangin kalau misalnya kayak orang mau beli intellectual property-nya Mickey Mouse dari Disney, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa dikatakan hak cipta ya berarti ya? Hak cipta. Jadi kalau konsepnya kita akan ngasih hak cipta kepada para pembeli NFT-nya nanti. Para pembeli. Jadi kayak kan tadi kayak nyambung yang kayak di awal kita bilang kan bahwa NFT itu hak kepemilikan. Berarti ya jenengan
punya power dulu di webtoon itu ya. Betul. Berarti kalau semisal orang yang mau join ke NFT itu ya nggak asal-asalan. Kalau mau berhasil ya harus by design. Ya, betul. Jangan by asal-asalan. design. Betul. Berarti harus punya basic yang katakanlah gambar dulu gitu. Enggak juga. Enggak ada gambar-gambar, enggak ada Mas. Kan ada juga yang gambar terus dijual. Ya ada. Tapi kalau kita ngomongin NFT-nya enggak gambar. Oh, enggak gambar. Ya. Oh, kan aku enggak tahu. Makanya kan ada yang orang bilang kan gambar ada kan gitu kan dijual di NFT gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk sukses di industri NFT enggak harus bisa gambar. Jadi ada 2 profesi di NFT itu. Pertama adalah kreator ya. Kreator berarti kayak orang yang menciptakan karya. Iya, betul. Yang kedua adalah kolektor. Dia nggak perlu bikin, cukup beli. Kolektor itu kan dia banyak banget karakter kolektor ya. Karena kan dia ada yang suka kalau lukisan ada yang aku mau koleksi lukisan cuman lukisannya ini yang abstrak misalnya contoh yang abstrak. Itu ada nggak di NFT itu kolektor-kolektor semacam itu? Jangan dijawab dulu. Tetap di debat terus. Halo, kembali lagi di debat terus. Ini kita mau tanya lagi. Asik banget. Nah, itu ada nggak kolektor-kolektor itu yang dia mempunyai genrenya sendiri gitu? Oke, sip. Ini pertanyaannya bagus banget nih, bagus banget. Jadi kalau ditanya apakah kolektor itu ada genre-genrenya, ada. Iya. Ada. Pertama memang kolektor itu emang ngebeli, emang murni karena dia memang mengoleksi karya seni. Ya. Dia nggak terlalu mikir aspek ekonomi apakah nanti mau dijual lagi. Betul. Gitu kan, karena memang suka aja, sama karyanya atau suka sama pembuatnya nih. Iya, benar. Pertama itu kalau di dunia NFT biasanya orang-orang itu disebut dengan istilah degen. Emang karena beli suka aja degen. Sebenarnya dari kata degeneratif sih, tapi disebutnya degen gitu. Nah, yang kedua ini emang orang yang mau investor. Emang dia beli terus dijual lagi gitu. Dijual lagi karena dia tahu ini nilainya bakal naik di masa depan. Nah, tapi kalau naik itu kan nggak bisa diprediksi, Mas. Oke, betul. Betul. Tapi dia kok bisa bilang ini bakalan naik itu karena apa biasanya? Gitu. Oke, jadi analoginya kayak gini sih. Aku selalu menganalogikan di pertanyaan bab hal seperti ini seperti kayak layaknya orang beli saham. Oke. Kalau misalnya kayak Mas Ogi nih, beli saham. Ya. Yang dibeli itu sebenarnya apa sih? Selembar kertas atau apa? Saham, aku nggak tahu dalam saham aku. Apa ya? Saham. Gimana Mas? Kalau Masnya beli saham, dibeli selembar saham atau apa malah? Ya itu tadi Mas, historinya itu tadi yang tak beli gitu loh. Oke, jadi kalau kita beli saham sebetulnya kan misalnya kayak kita beli saham Google nih. Atau BCA deh yang Indonesia. Yang Indonesia. Ya kita karena udah punya memprediksi ini BCA kan perusahaan gede. Kita beli itu ya paling 98% itu menguntungkan gitu toh. Oke. Jadi yang kita beli kan sebetulnya bukan kertas kan? Bukan. Tapi BCA kan? BCA-nya, saat kita beli saham, kita jadi pemiliknya BCA sebetulnya. Kita beli BCA sebetulnya, walaupun dalam jumlah yang kecil. Berarti di NFT itu juga seperti itu. Saat kita beli NFT, kita bukan beli gambar. Iya. Kita beli apa di balik gambar itu. Semisal nih, aku beli NFT-nya Reza Arab gitu. Itu berarti kita harus udah berpikiran visioner. Oh ini besok punyanya dia bakalan jadi langka atau gimana gitu Mas. Jadi di balik NFT itu ada variabelnya, ada banyak, bukan cuma tentang gimana kualitas karyanya dan bukan cuma tentang siapa yang pembuatnya. Tapi ada juga yang disebut roadmap. Apa itu? Roadmap itu adalah proyek yang dijalankan di balik NFT itu. Contohnya seperti apa? Misalnya ada sebuah project NFT yang paling Cool Cats deh, ini project NFT internasional ya, itu gambar-gambar kucing juga. Cool Cats. Itu project di baliknya adalah dia membuat sebuah game play to earn, sebuah game digital yang memungkinkan pemainnya, penggunanya bisa dapat uang beneran. Lah kemudian di balik roadmap itu mereka benar-benar kayak ngejelasin infrastrukturnya, ekosistemnya nanti kayak gimana, siapa saja tim pembuatnya. Detail banget ya. Detail banget, kayak kita baca laporan prospektus perusahaan. Yang kemudian orang saat ngelihat itu kayak oke, ini kalau misalnya bagus, kalau misalnya mereka benar-benar eksekusi bagus, gitu, pasti kan nilainya naik kayak saham. Oh iya. Berarti itu tadi sama yang kayak kita obrolin di luar tadi Mas ya. Iya. Menjual harapan. Oh betul. Betul. Berarti kan kita sistem ya kan itu. Kan ini sistemnya gede nih sama. Benar. Jadi karena emang NFT itu sebetulnya kayak project di baliknya belum dijalanin. Iya, cuman karena kita menjual harapan itu tadi ya. Iya betul. Apakah sama Mas juga menjual harapan ke orang-orang yang membeli NFT
yang dari webtoon itu tadi apa namanya? Ya, Bonju ya. Bonju itu Kalau tadi. tentunya pasti kan kayak harapan, menjual harapan, pertanyaannya ya pasti iyalah. Tapi kan tentunya kan kayak bukan cuma sekedar harapan. Ya, ya kan. Ada gimana caranya kita bisa mewujudkannya ya Mas? ada eksekusi eksekusinya. yang kita lakukan dan ada eksekusi yang memang dipaparkan secara transparan. Jadi sebetulnya kayak analoginya kayak sama aja kayak kita nginvest ke UKM sebetulnya. Orang beli NFT itu kayak nginvest ke UKM yang mana bisnisnya mereka itu belum jalan, masih ide. Masih ide aja ya. Kita Betul. menawarkan. Jadi istilahnya ayo gabung yuk sama kami, ini kita kurang investor kasarnya gitu. Tapi Anda sebagai kolektor juga nggak kalau di NFT? Saya juga sebagai kolektor, walaupun memang lebih banyak di kreator ya, tapi saya juga sebagai kolektor. Timnya ada berapa sih Mas timnya? Kalau kita timnya total ada sekitar 11 orang. Oh 11 orang. 11 orang. Itu ada tim yang memang internal dan ada tim yang memang tim eksternal lah gitu. Kalau jenengan sendiri untuk apa namanya di dalam kolektor biasanya jenengan beli yang seperti apa? Oke, ini pertanyaannya bagus banget nih. Oke, jadi kalau misalnya kayak kita beli seperti apa? Kalau aku sih pribadi karena motifnya memang sebagai investor, sebagai apa namanya motif cuan gitu ya. Pasti aku beli yang memang dalam jangka waktu tertentu memang bisa harganya naik ataupun jangka panjang itu nguntungin buat aku. Nah kalau pertanyaannya kayak apa? Biasanya project-project yang emang dari awal si pembuatnya ini udah punya nama satu. Oh ya, brandnya itu Brandnya ya. dulu kan yang bikin siapa kan? Kalau misalnya yang bikin gak jelas bisa jadi kayak dia kabur, tinggal kabur. Iya betul. Scam, penipuan dan lain-lain. Karena di NFT juga banyak kayak gitu kan. Iya. Contohnya Anda beli apa Mas contohnya? Oke, kalau contoh mungkin bisa aku sebut ya. Yang terakhir kali aku beli itu sekitar seminggu yang lalu aku beli nama project NFT dari luar ya, namanya Wabi Sabi. Wabi Sabi. Apa Wabi itu? Sabi itu kayak salah satu project yang emang itu nanti ini kayak kalau kita pegang NFT-nya, lalu kemudian kalau kita keep nih nggak kita jual lagi, itu nanti bisa di staking. Staking itu gimana ya? Kalau kita keep nanti dapat token lah, token harian. Tokennya itu bisa senilai $10 per hari. Jadi kayak ada bisa dibilang roadmap di baliknya itu ada passive income-nya. Jadi kayak aku lihat ini unik nih, beda nih, belum apa jarang banget NFT yang kayak di baliknya ada proyek passive income-nya. Jadi kayak kalau harus kita jelaskan secara rinci kan bisa panjang nih gitu kan. Intinya adalah kayak kalau aku persingkat nih kayak itu bisa jadi passive income. Kayak gitu ada tokennya lah, ada tokennya. Dan kayak kemungkinan kalau pertanyaannya kayak wah beneran gak tuh, jangan-jangan penipuan apa gitu. Nah, disitulah yang aku research tentang latar belakang siapa pembuatnya, latar belakang kayak apa namanya ya kayak fundamental yang udah mereka garap itu kayak pertama itu fundamental dulu sih. Nah, itu terus Anda beli itu seharga berapa Mas? Itu terakhir kemarin aku beli sekitar 5 jutaan lah itu satu gambar. 5 juta. Iya, 5 juta. Dan Anda beli satu itu atau sebelum-sebelumnya udah ada? Sebelum-sebelumnya ada juga. Dan ada yang sudah menguntungkan nggak? Ada. Gimana kolektor. itu menguntungkannya? Jadi kayak sebagian besar sih kalau NFT yang aku beli memang aku lebih ke long term gitu ya. Jadi kayak aku nggak yang langsung jual flip jangka hari apa segala macam. Kecuali memang project-project yang emang fundamental ataupun projectnya emang dari awal bukan jangka panjang gitu kan. Nah biasanya kayak kalau aku tuh patokannya ya misalnya kayak 100% udah apa namanya bisa di take profit ya 100% tarik. Sisanya nanti kayak kita putar lagi untuk NFT yang lain buat beli NFT lagi yang lain gitu. Ada manajemen uangnya lah gitu. NFT ternyata tuh bisa mencari cuannya di situ. Iya, makanya ada ya di dunia NFT tuh ada ya. Kalau aku bilang bisa beberapa project yang gila banget kayak misalnya kayak Desember tahun lalu gitu ya ada project namanya Alien Friends. Itu salah satu jadi kayak project gambar alien Mas, kumpulan ada 10.000 gambar alien nih. Itu tuh project yang sampai sekarang mungkin cukup aku sesali aku nggak jadi beli. Kenapa? Gini. Karena sekarang harganya naik gitu. Harganya udah ngabur sekarang gitu kan. Jadi kayak gini, itu aku masih ingat banget project itu atau NFT itu diluncurin tanggal 20 Desember. Harganya itu cuma sekitar 1.200.000 lah. Oke. Aku nggak jadi beli tuh. Apa aku iseng-iseng tuh? Karena apa? Kok nggak jadi beli kenapa? Waktu itu tuh aku masih kayak agak ragu aja. Ragu aja. Alien projectnya itu. Iya. Jujur aja kayak masih agak ragu dan kayak hype aja gitu loh. Terus abis itu tuh 2 minggu, aku masih ingat 2 minggu setelahnya di tanggal 4 Januari gitu ya. Aku cek itu harganya kalau dirupiahin ya udah 80 juta. Wah, dari harganya 1.200.000 tadi ya. 1.200.000. Wah. Itu masih belum apa-apa. Jadi tadi nggak bisa ditebak, nggak bisa diprediksi itu loh. Iya. Iya kan? Tapi emang ternyata kayak itu memang apa ya? Mungkin karena basicnya mungkin waktu itu aku risetnya kurang dalam gitu ya. Dan sejak itu aku sebetulnya mulai bener-bener kayak wah risetnya harus dalam banget sih gitu. Itu baru satu nih, ada lagi nih, ini project Indonesia mungkin akan lebih relate. Apa itu Mas? Tahu Jejo? Sneakers urban sneakers. Tahu USS? Ya betul USS. Jejo itu punya sebuah
sebuah project. Teklek ya? Teklek ya. Oh ya teklek. USS ya aku sempat dengar sih project itu tapi aku nggak main ke NFT jadi aku nggak tahu. Coba dijelaskan Mas. Jejau itu salah satu apa namanya ya founder ya orang di belakang project asal Indonesia yang disebut namanya Karafuru namanya. Pernah dengar mungkin ya Karafuru. Iya tahu. Nah itu salah satu project yang memang asal Indonesia yang pernah memecahkan rekor OpenSea juga. OpenSea itu marketplace NFT ya. Gitu. Jadi konteksnya aku juga kebetulan nggak beli ya karena waktu itu nggak kebagian, karena nggak kebagian. Tapi temanku ada yang beli nih. Itu dijual, dia beli sekitar harganya 8 jutaan, hampir 9 juta lah. Dalam satu malam itu harganya 300 juta. Itu apa sih itu? Itu apa? Nama NFT-nya Karafuru. Karafuru projectnya. Ya, jadi kayak dia meluncurkan 5.555 gambar. 5.000 itu gambar apa sih Mas pas itu? Itu gambar-gambar kayak kalau bisa dibilang gambar-gambar monster lah. Gambar-gambar monster pas waktu itu. Bener-bener jadi orang kayak mendadak. Terus nggak kebagian aku. Padahal jenengan pengen beli pengen ngincer. Nah, terus kayak temennya jenengan yang udah beli itu sekarang dijual lagi atau tetap masih dikip? Dijual. Iya, dengan kayak gitu dijual. Akal sehat kan? Akal sehat. Karena cuannya gede. Karena itu nanti kalau semisal nggak dijual bisa turun juga harganya. Bisa turun, tapi meskipun begitu kayak tim Karafuru tuh keren banget ya. Aku juga salah satu orang yang fans banget sama Karafuru. Mereka tuh juga tetap akan memberikan keuntungan lebih buat orang yang tetap tetap nge-keep. Kayak salah satunya ini sekarang kan Karafuru lagi bikin karnival di Jakarta, festival gitu ya. Festival kayak itu dia untuk para pemegang-pemegangnya dikasih akses khusus dan lain-lain. Terus kayak mereka juga lagi kolaborasi bikin NFT baru yang mana nantinya tuh kayak dikasih buat para pemegang-pemegang NFT yang sebelumnya itu dan kayak dikasih uang gratis kan gitu kan. Iya benar. Gitu, nah, oke, berarti keren banget ini Mas Ogi. NFT ini sejauh ini. Kalau di Indonesia memang udah banyak apa istilahnya kayak bahasannya apa ya? Penikmat yang masuk di dunia NFT itu di Indonesia banyak berapa persen Mas? Jangan dijawab dulu. Tetap di debat terus. Kembali lagi debat terus. Kayaknya bahas NFT itu satu episode sendiri deh harusnya. Iya, harusnya karena ini banyak sekali pembahasan yang harus di Indonesia Mas berapa persen Mas pengguna kayak di NFT itu? Kalau kita bilang jumlahnya banyak sebetulnya, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan jumlah populasi kita ya masih kecil banget. Aku bisa mungkin kalau kira-kira masih di bawah 1% lah. Pas waktu viralnya itu siapa? Gozali itu kan ada yang alay-alay sekarang kan kemarin itu yang ngupload foto lele, itu kayak seblak. Kan aneh kan? Iya kan itu nggak masuk akal. Iya betul sayang. Makanya Indonesia tuh orangnya tuh lata-lata Mas, untuk proyeknya jenengan sendiri itu gimana dan kalau teman-teman ingin mengikuti ya istilahnya itu gimana sih Mas? Mau beli juga apa? Kalau bisa beli ya. Mengikuti itu beli itu menjadi investor itu. Gimana itu Mas? Jadi kebetulan seperti yang aku sempat singgung sedikit tadi gitu ya, aku juga punya project namanya Bonju NFT ya. Bonju. BONJU. Bahasa Prancis ya itu. Pagi. Oh iya mirip ya. Bonju. Iya, jadi itu kebetulan aku juga project leadernya di situ. Sebetulnya karakter Bonju itu emang dari kucing asli sebetulnya. Jadi dulu kayak salah satu kayak tim kami itu ya Albert itu ya dia punya kucing tuh yang hidup bareng waktu zaman-zaman masih miskin lah ya, miskin bareng tuh namanya Bonju tuh, terus kayak diangkat lah jadi karakter fiksi itu ya. Yang tadi aku sempat bilang tuh di 2016 dibawa ke webtoon tuh. Itu masih belum ada NFT kan. Itu webtoonnya cerita tentang apa Mas? Itu sebenarnya kayak cerita tentang komedi satir sih konsepnya sih. Jadi kayak menertawakan kesialan-kesialan sehari-hari manusia tapi pakai komedi. Nah, dikomedikan sama si Bonju tadi. Teman-teman juga kalau mau cek di webtoon juga bisa, namanya Bonju webtoon ya, Bonju komik, Bonju komik. Iya, BUNJU. Kalau di Instagramnya juga ada Bonju komik @bonjukomik. Kalau kemudian kalau di project NFT-nya ya Bonju @bonju_nft, di Twitternya juga @bonju_nft. Itu gitu. Gimana? Proyeknya itu gimana? Jadi konsepnya itu nanti kita kayak akan ngeluncurin jumlah karya tentang Bonju itu sejumlah 5.000 tuh nantinya. 5.555 rencananya yang nanti akan kayak dari 5.500 karakternya. Nah, mungkin teman-teman bisa dicek di Twitter ataupun di IG-nya, nanti karakternya akan beda-beda, akan unik, nggak ada yang sama kayak gitu. Nah, konsepnya itu nanti kayak kita pertama ini kayak kita akan konsepnya ngebawa dari intellectual property yang ada di komiknya itu tadi ya, dengan commercial right-nya kita akan berikan kepada para pemilik NFT-nya nanti gitu kan. Seperti yang tadi aku singgung juga, kalau misalnya kayak biasanya tuh intellectual property itu kan terpusat dimiliki oleh pemilik perusahaannya doang atau pemilik brandnya kan. Nah, dengan NFT ini memungkinkan bahwa intellectual property itu bisa
bisa juga dimiliki oleh orang lain, kayak orang beli saham aja sebetulnya. Dan mereka pemilik NFT-nya itu nanti kayak juga bebas kalau misalnya mau bikin merchandise sendiri ataupun mereka mau bikin Pakai animasi, silakan pakai dan kita benar-benar malah justru support itu kan. Karena visi kita tuh lebih kayak ke pembentukan kayak brand karakter ataupun intellectual property-nya itu meningkat secara pesat dengan dukungan kerakyatan lah dalam tanda kutip gitu. Jadi kita lebih visinya ke situ. Dan nanti kayak kalau di NFT itu kan ada royalti gitu ya. Nah, kita mungkin kayak sudut pandangnya kita akan lebih dapat dari situ, dari royaltinya. Sedangkan kayak untuk penggunaan komersial dari karakternya itu kita benar-benar bebaskan untuk kepada para yang pemiliknya dan kita pun juga nggak ngambil keuntungan dari situ gitu. Oke. Berapa Mas harganya, Mas? Itu masih rahasia sebetulnya. Masih diumumkan. Berarti belum rilis ya? Belum rilis. Kita masih progres, kemungkinan rilis mungkin di kuartal kedua tahun ini sekitar Mei Juni itu sekitar segitu. Mas bisa dikatakan nggak sih Mas kalau NFT itu hampir mirip sama trading Mas? Bisa dibilang iya ya, karena memang proses yang terjadi itu kan memang proses perdagangan sebetulnya. Kayak kita beli karya NFT-nya si Ghazali misalnya, lalu kemudian kita jual ke aku jual ke Mas Ogi nih. Itu kan trading sebetulnya kan, dimana kayak aku beli berapa, aku jual berapa, aku cuan berapa gitu kan. Trading. Nah makanya mungkin kayak ya memang trading gitu ya, memang banyak hubungannya dengan trading kayak gitu. Tapi kan kalau trading sekarang itu kan pasti dicapnya jelek Mas sekarang itu trading kan. I see arahnya. Oke. Ya kan? Trading itu kayak gitu mesti. Oke. Pembahasannya pasti ya itu aja di mana-mana kalau misalnya konten pasti bahasnya trading itu kayak gitu ya. Oke. Arahnya ke sana sih, paham sih. Sekarang kayak gitu kan Mas? Gimana Mas tanggapan Mas? Itu memang yang sangat disayangkan itu ya, kayak misalnya kayak sekarang kalau kita menyebut istilah trading itu kayak stigmanya negatif gitu ya, karena memang beberapa dari zaman dulu ya udah. Dari zaman dulu sebetulnya gitu ya. Karena kayak rentan dengan praktek perjudian gitu judi, bahasa kasarnya itu. Padahal sebetulnya yang terjadi kan kayak trading itu kalau bahasa Indonesianya kan ya dagang, trade kan, pertukaran, perdagangan sebetulnya kayak. Cuman memang kalau misalnya kayak kita boleh menyangkut beberapa kasus yang belakangan terjadi binary ya misalnya, itu kan kayak kalau dari aku pribadi kurang setuju kalau itu disebut sebagai kasus, sebagai aktivitas trading. Karena kan kalau aktivitas trading itu kan seharusnya itu ya ada aset yang kita beli lalu kita jual lagi ke orang lain gitu kan. Iya. Tapi kalau itu enggak ya Mas ya? Enggak, kita sebetulnya kan memang hanya mempertaruhkan nilai tertentu atas perbandingan dua macam komoditas ataupun dua macam aset. Berarti didiamkan saja gitu Mas. Ya, bahasa kasarnya. Lebih ke itu kan kayak kita naruh uang untuk nanti kayak menebak dalam masa kontrak tertentu lah apakah nilainya naik atau turun. Iya, itu kan sama kayak judi Mas Oki kalau kayak gitu ya. Iya kan? Iya, sebetulnya. Sama kayak kita pasang nomor 4 angka itu kan sama. Yang sama ngeslot kan. Iya. Lah iya tuh Dewa Togel. Iya. Dewa Togel ya. Cuman karena kan orang nggak mau nih kalau disebut penjudi mungkin disamarkan menjadi trader ataupun investasi. Wah, itu kan bahasa yang lebih ini ya, lebih keren. Padahal ya itu bisa dimainkan ya Mas ya, kalau naik turunnya kayak gitu bisa dimainkan sama aplikasinya gitu bisa. Iya. Bisa lah Mas Nugi. Bisa jadi iya gitu ya. Kalau aku mungkin nggak berani untuk langsung secara direct untuk bilang itu pasti gitu ya. Jadi kalau misalnya aku bilang apakah bisa dimainkan, bisa dan sepertinya memang investigasinya memang mengarah ke sana kan. Kalau yang kita lihat beberapa waktu terakhir ini, ini beritanya gitu kan. Cuman memang ya sayangnya itu sih kayak dari pihak aplikasi ataupun para pelakunya mungkin ya bisa kita bilang memang menyebutnya aktivitas trading yang ngebikin jadi malah pelaku-pelaku trading lainnya yang beneran trading, yang beneran jual beli saham ya. Jadi malah ikut dicap buruk gitu kan. Misalnya kayak Mas Ogi ditanyain Tonggone misalnya, kerjanya apa Mas? Trader, padahal trader bener nih, trader saham gitu kan. Tonggone ngertinya binary kayak judi kan. Iya, malah tetangga saya itu Mas, itu ada yang dia beranggapan sebenarnya aktivitas seperti itu udah ada dari tahun 70-an. Oh, oke. Serius lu? Serius. Jadi dulu ini yang cerita tetangga saya ya. Iya. Dulu dia itu bandar Mas. Oke. Bandar judi yang diputar tuh loh. Klotok. Apa namanya? Enggak tahu. Tapi dia menggunakan rem Mas Ogi. Remote. Diatur rem. Biar muternya ini. Nah, terus kan ada yang namanya combe itu apa Mas Ogi namanya? Afiliator. Afiliatornya itu dia yang wis lah ayo melu iki lho aku untuk sakmene, padahal dia kerja sama si pengerimnya itu tadi. Oh, sajane berarti sebenarnya itu berarti ini ya, afiliator tuh udah dari zaman dulu. Udah dari dulu. Nah, terus aku menganalogikan
oh ya cuman bedanya ini era digital gitu loh. Ya kan digital. Dan bahasanya keren, afiliator. Iya, afiliator gitu. Padahal ya combe itu tadi namanya. Stud, bahasa stud. Stuntman ya. Kok stuntman kok stud? Stuntman ya orang itu. Stud itu tadi. Nah, gitu. Mungkin sama ya Mas ya kayak gitu ya. Iya, cuman mungkin aku ada agak sedikit ini juga tadi ya. Selain istilah trading juga aku juga agak sedikit sedih juga saat kayak ada istilah afiliator atau istilah affiliate itu jadi tercemar juga. Betul. Kan sebetulnya padahal yang afiliator beneran juga ada. Banyak gitu. Kita kalau kita bilang kayak misalnya kayak AdSense itu kan juga kayak affiliate sebetulnya kan. Atau kayak misalnya kayak dulu pernah kita lihat ada affiliate Amazon itu ya, ClickBank. Kalau di Indonesia kan ada affiliate Shopee. Ada affiliate apa lagi? TikTok juga ada TikTok, ya. TikTok. Jatuhnya kan kayak sekarang kalau kayak kita nyebut kata affiliate itu kayak orang justru malah kayak ketancepnya tuh malah ke istilah yang jeleknya gitu. Itu sangat disayangkan banget gitu kan. Bahwa sebetulnya kayak itu profesi yang bagus, profesi yang dia bisa memotivasi, dia emang bener-bener bekerja itu kan jadi tercemar. Iya, betul. Sayang banget sebetulnya itu sih kayak ya sayangnya itulah. Ya, tapi gini nggak sih Mas? Kalau menurut jenengan ya. Itu kalau yang afiliator yang tertangkap itu sebenarnya mereka awalnya juga orang bener tapi terus direkrut sama aplikasinya. Semisal nih, ini jauh dulu Mas Anu. Ini banyak banget ini yang break dulu. Di debat terus. Oke. Oke, kembali lagi di debat terus ini. Lanjut ya Mas ya. Iya, lanjut. Jadi semisal dulu tuh emang itu aplikasi itu bener. Oke. Semisal ini ya. Oke. Ya kita ngomongin semisal ini TikTok. Oke. Aku yang punya TikTok. Oke. Jenengan afiliator di TikTok. Oke. Nah, karena TikToknya sepi, terus aku menghubungi jenengan. Wis, ayo kerja sama karo aku ya. Aku karo TikTok ya kerja sama karo aku. Jenengan golek uang karena orang itu udah percaya kalau udah punya nama lah ya. Udah punya nama, kita bagi seperti yang terjadi itu. Itu bisa nggak Mas? Menurut jenengan? Sebetulnya sih kayak yang apa namanya? Yang sebetulnya yang salah mungkin ya dalam tanda kutip itu sebetulnya kayak proses kerjasamanya kalau menurut aku pribadi gitu ya sebagai praktisi trading juga meskipun bukan di banner ya. Sebetulnya kan kayak ada ketidaktransparan sebetulnya yang apa namanya misalnya kayak tadi aku ya sebagai orang yang kemudian ngajak orang gitu kan seharusnya kan kalau misalnya kayak aku ngajak Mas Ogi kan aku juga bilang terbuka kan kayak bahwa kayak potensinya gimana, betul, untungnya manisnya gimana, pahitnya gimana gitu kan. Nah itu kan pertama yang nggak secara transparan gitu kan. Yang kedua adalah dari bentuk kerjasamanya sendiri kan seharusnya kalau memang bagi hasil gitu ya, maka ya ada tanggung untung ada tanggung rugi gitu kan. Artinya kayak nggak bisa kayak saat kayak aku ngajak Mas Ugi rugi aku kok untung. Oh iya betul. Nah, itu kan. Tapi itu kan yang terjadi itu ya. Sepertinya seperti itu ya, meskipun kayak masih dalam proses investigasi kan kita nggak bisa menghakimi ya, gitu. Ya sepertinya kayak gitu kan. Yang memang banyak yang terjadi seperti itu dan kalau aku pribadi ya dari prakteknya itu gitu loh. Dari prakteknya memang udah kurang cocok lah, kurang terbuka tadi gitulah. Di sisi lain juga memang kayak tadi yang kita sempat bahas bahwa kayak binary itu sebetulnya ya nggak bisa disamain sama trading yang kita kenal seperti trading lainnya. Gitu. Kalau jenengan main di mana Mas? Apanya? Tradingnya. Kalau untuk trading sendiri aku di binary enggak itu ya. Terus aku lebih banyak di areal kripto sebetulnya. Makanya tadi NFT juga ada dan di kripto yang mata uang aku juga cari aman Mas. Enggak juga. Tapi sebenarnya konsep trading dan investasi itu tetap sama pada akhirnya tetap sama itu ya. Tetaplah investasi, tetaplah ada psikologi di mana kayak kita visi jangka pendek dan jangka panjangnya gitu kan tetap sama sebetulnya, hanya yang membedakan ya barangnya lah, komoditasnya. Kayak misalnya kalau tadi kayak kita di kripto itu kan kayak terkenal banget dengan ininya ya, volatilitasnya benar-benar kayak orang bisa kaya semalam tapi orang bisa miskin semalam gitu. Tapi jenengan pernah merasakan belum salah analisa gitu? Kalau salah analisa, aku yakin setiap investor itu ya, setiap trader pasti pernah lah, karena nggak ada yang absolut. Iya. Tapi kan kayak gini sih kayak. Sampai berapa juta Mas? Kalau aku karena konsepnya lebih kayak long term player sih Mas, atau long term investor. Jadi kayak aku misalnya kayak sekarang nih kita bilang sedang bear market di kripto itu ya, yang harga Bitcoin, Ethereum itu hancur. Iya, turun banget ya. Kayak misalnya kayak Ethereum itu di bulan Januari pernah menyentuh 67 juta satu koinnya, sekarang cuma tinggal 30-an juta itu kan ya. Terus kalau kayak aku apakah panik? Ya enggak itu loh.
Nggak panik karena fisikku memang buat jangka panjang, buat 5 tahun, 10 tahun gitu-gitu. Oh, jadi jenengan nggak panik karena yakin 5 tahun lagi naik gitu. Iya, dan pondasinya memang arahnya ke sana gitu. Kalau dari analisa aku pribadi itu ya. Dan itu kan apa namanya ada Tapi ada nggak teman-teman Anda yang stres gara-gara itu? Banyak. Tapi kalau saya juga banyak. Kalau aku seneng Mas sekarang Mas. Kenapa Mas? Kenapa tuh? Iya, kita dapat harga diskon dong. Oh iya, untuk beli segitu ya. Serok gitu kan. Misalnya kayak aku kemarin sempat beli di harga pas 50-an gitu kan. 50 juta ya. Misalnya kan. Kalau sekarang aku beli lagi di harga 30-an, kan kalau di rata-rata nih jadi lebih murah aku jadinya. Maksudnya ya, akhirnya rata-rata total pembelianku koin Ethereum misalnya gitu ya. Betul. Jadi bukan 50 juta kan. Iya, benar. Jadi kayak emang prinsipnya kayak aku kayak orang nabung. Jadi kayak emang kalau kita mau investasi di kripto ataupun investasi apapun, jangan pernah menggunakan uang panas. Apapun sebutnya, trading pun sama, jangan pernah gunakan uang panas, pakai uang dingin tuh. Jadi kayak nabung, sisihkan lalu kita petik hasilnya uang di masa bebas depan. Bukan uang bebas, Mas. Kenapa? Bukan uang bebas. Uang bebas tuh gimana tuh? Uang bebas sih ya yang harus digunakan uang bebas ya ini buat itu. Iya, yang uang yang kita relain lah. Iya. Jadi kayak misalnya ada penghasilan nih, kayak udah kita patok aja misalnya 10%, 5% bebas itu sesuai buat dengan itu ya. Iya, gitu. Jadi kayak apa ya? Visinya nanti kayak uang itu bekerja buat kita di masa depan. Wih, gitu. Sih berat banget di tas gue. Apa banget? Bagaimana dengan slot? Gimana? Iya, kalau slot lah, ya itu yang slot judi, aku itu judi tuh. Ya itu yang apa namanya? Gacor itu. Gacha. Apa ya? Main koyo kan kayak di Crash kayak apa? Yang slot itu loh. Slot itu kan banyak itu tuh. Gimana itu? Itu sama ya kayaknya ya? Iya kan, ya sama maksudnya sama kayak yang tak ceritain tadi ya. Iya. Kalau kita ngeliat ratanya berarti ada orang di dalam jadi itu mungkin dari 100 orang yang untung cuma 2 orang mungkin ya Mas ya. Bisa jadi ya. Kalau kemungkinan aku kurang begitu tahu, tapi memang kalau Tapi Anda tertarik nggak buat kayak gitu? Enggak sih, kalau aku lebih kayak yang emang arahnya emang investasi aja. Kita beli aset yang memang benar-benar emang potensial di masa depan. Apapun itu, bisa jadi saham ya. Saham pasar modal juga bagus banget itu loh. Di Indonesia itu bagus banget gitu. Tapi kamu tertarik nggak ngeslot gitu? Enggak sih. Nyoba tok? Enggak. Takut itu kebawa lagi soalnya. Teman saya kayak, ngeri. Iya, kayak ini sih ya, kayak kalau kita lebih baik memang investasi kan fokus gitu kan. Emang fokus mau kemana ya udah kayak komitmen di situ aja kayak gitu. Soalnya slot itu katanya itu instan banget kalau cepet kayanya kalau instan. Jadi emang kayak gini sih, kalau aku bisa bilang investasi ya, entah kripto, saham atau apapun itu ya, bukan cara buat cepet kaya, tapi cara untuk memastikan kekayaan. Investasi itu cara untuk memastikan kekayaan. Ini bagus nih. Bagus nih. Ini apa iki? Ya memastikan. Apa iki? Nah, Mas, ini terakhir nih, Mas. Untuk teman-teman yang di sini yang mau memulai untuk trading dan juga usaha NFT itu ada nggak pesan-pesannya buat teman-teman? Oke, ada. Jadi kalau pesan dari aku sih ya, kayak kalau kita mau menikmati snorkeling ataupun berenang di lautan, pertama kali yang kita harus lakukan ya berlatih dulu. Berlatih berenang. Bukan beli celana renang, bukan beli kostum renang dulu. Oh betul. Iya kan. Bukan langsung berangkat ke mana Lombok misalnya gitu ya. Tapi cara pertama adalah belajar dulu, karena kita harus tahu ilmunya renang dulu gitu kan. Iya benar. Kayak gitu. Jadi kalau di trading ataupun di NFT ataupun apapun, kalau saran saya sih belajar dulu sebanyak-banyaknya, lalu kemudian dari situ setelah memang ilmunya udah dapat baru terjun pelan-pelan gitu kan. Pelan-pelan, jangan meskipun kayak uangnya memang banyak gitu ya, tapi kayak tetap saranku tetap ada manajemen keuangan. Proses demi proses. Nah, itu yang kedua itu adalah tadi itu selalu pakai uang dingin. Setelah belajar dan pakai uang dingin aman gitu. Anda tuh bermain kayak gini sejak kapan? Kalau bisa dibilang baru setahun terakhir, aku belum terlalu banyak gitu ya. Kalau sebelumnya memang kayak di pasar modal atau di saham juga udah ada gitu kan. Tapi kalau yang di kripto dan NFT baru setahun terakhir. Ini Anda berarti sekarang daily activity-nya cuma di situ, apa ada kerjaan lain? Ada, kebetulan aku juga punya bisnis gitu kan. Apa bisnisnya ya, bisnis rental tuyul. Wah, seneng aku rasa tuh kripto. Gak usah beli kripto loh. Apa, Mas? Aku ada bisnis di ini namanya Kado Kopi. Kado kopi. Jadi kayak aku punya produk merchandise kopi, tapi sifatnya bukan untuk kopi konsumsi gitu. Kayak ada buat parfum kopi. Kayak kopi kreatif gitu. Iya, betul. Buat parfum mobil gitu itu ya. Betul, gelas. Kado kopi namanya. Kado kopi. Ya, gitu. Boleh dong itu. Pertama itu, yang kedua aku juga punya agensi kreatif juga gitu. Agensi kreatif. Iya, agensi kreatif juga punya. Ya dua itu sih kalau untuk yang bisnis penopangnya. Oke, luar biasa. Udah, Mas Danu, kayaknya iya. Saya terlalu sudah pecah di sini, das gue udah mumet nih. Oke, thank you ya Mas. Sama-sama. Thank you banget terus. Sama-sama debat terus. Sangat
mahal banget. Ini mahal banget ini buat teman-teman. Kalau misalnya kurang paham lagi silahkan DM aja Instagramnya apa Mas? Instagramnya di arrazi.h. Nah nanti kita cantumkan di bawah ini. arrazi.h. Mulai tertarik ya? Di Mas? Arrazi. ARRA ZI. Nah itu yang paling atas tuh. Oh iya. Follow. Oke. Terus tak follow ya Mas ya, di follow. Siap Mas. Oke. Ya thank you ya Mas ya udah main ke debat terus ya. Oke dan istimewa banget. Thank you juga buat teman-teman yang udah nyimak dan jangan lupa like, comment, subscribe dan tentunya aktifkan lonceng notifikasi biar Anda mendapatkan informasi video terbaru dari debat terus. Dan akhir kata kita berjumpa lagi masih bareng saya Danu Kasir. Saya Ogi S Sarjana MC. Mas Hafid. Mas Hafid. Tetap di debat terus. All I want